Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang poststrukturalisme dan cultural studies. Poststrukturalisme sebagai salah satu teori dalam cultural studies. Video ini merupakan video lanjutan dari video saya yang sebelumnya yang membahas strukturalisme dan cultural studies. Maka karena video ini pijakannya adalah strukturalisme, saya sarankan Anda yang masih belum menonton video saya yang sebelumnya untuk terlebih dahulu melihat video itu atau menonton video itu sebelum melanjutkan menonton video ini. Tapi kalau Anda sudah menonton video itu, silahkan saja lanjut untuk menonton video ini. Apa itu poststrukturalisme? Sebenarnya cukup riskan untuk memberikan definisi kepada poststrukturalisme ini. Karena pada prinsipnya dengan memberikan definisi, kita secara tidak langsung telah keluar dari prinsip poststrukturalisme. Namun, ya karena ini kepentingannya adalah pembelajaran, maka terpaksalah saya definisikan di sini supaya setidaknya penjelasan tentang poststrukturalisme ini bisa dicerna dengan mudah. Secara sederhana, poststrukturalisme itu adalah cara baca teks atau kebudayaan yang modelnya adalah dengan membaca terus-menerus dengan harapan bahwa nanti akan hadir berbagai macam bentuk makna. Jadi, di tangan poststrukturalis tidak ada istilah makna paten, tidak ada makna istilah makna yang sudah saklek. Karena sebuah teks atau kebudayaan itu selalu punya wajah ganda. Ketika kita berpikir tentang sebuah makna sesuatu atau menarik kesimpulan dari makna tersebut, seringkali saat itu juga teks atau kebudayaan kemudian menorehkan makna lain yang berbeda dari makna yang telah kita ambil. Makna itu seringkali tidak kita pikirkan karena mungkin ia merupakan makna sekunder saja atau makna pinggiran yang tidak dikehendaki. Tapi keberadaan makna ini cukup membuktikan bahwa pemahaman kita terhadap teks atau kebudayaan itu tidak pernah tunggal. Dengan kata lain, selalu menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga. Bagi kalangan poststrukturalis, teks atau kebudayaan itu dapat dipahami, tapi sekaligus tidak pernah dipahami. Karena cara-cara lain atau cara-cara baca lain akan selalu menangguhkan klaim-klaim pemahaman kita yang telah kita capai. Jadi, kira-kira begitulah definisi dari poststrukturalisme. Lebih jauh dari definisi yang saya sebutkan tadi, poststrukturalisme itu juga dikatakan atau didefinisikan sebagai sebentuk kritik atas tradisi sebelumnya, yaitu strukturalisme. Dalam sejarahnya, strukturalisme memang berkontribusi besar bagi perkembangan cultural studies. Tapi, betapapun demikian, ada beberapa kelemahan yang menubuh dalam strukturalisme, dan ini mengusik beberapa kalangan untuk melakukan kritik terhadapnya. Kemudian muncullah aliran baru yang bernama poststrukturalisme sebagai bentuk kritik terhadap kelemahan-kelemahan dari strukturalisme ini. Berhubung poststrukturalisme ini adalah sebentuk kritik atas strukturalisme, maka mau tidak mau kalau kita hendak mengetahui lebih detail tentang poststrukturalisme, kita harus memulainya dengan mencari perbedaan mendasar dari keduanya. Ada banyak perbedaan antara strukturalisme dan poststrukturalisme. Yang pertama adalah bahwa kalangan strukturalis menganggap makna sesuatu itu ditentukan oleh relasinya dalam struktur. Sementara kalangan poststrukturalisme menyatakan bahwa
Tidak semua hal yang bermakna itu karena relasinya dalam struktur. Bisa jadi sesuatu itu memunculkan makna karena berada di luar kerangka struktur. Misalnya, dalam kerangka struktur, relasi gender itu hanya terbaca sebagai relasi antara lelaki dan perempuan, oposisi biner kira-kira. Padahal, dalam relasi gender, itu relasinya tidak hanya memunculkan oposisi biner laki-laki dan perempuan dalam realitasnya, melainkan juga ada dimensi-dimensi lain seperti transgender, waria, biseksual, homoseksual, lesbian, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika kita kemudian saklek menggunakan pendekatan strukturalisme dalam membaca kebudayaan, maka ia akan kurang mampu untuk membaca budaya-budaya pinggiran yang selama ini keberadaannya berada di luar struktur seperti tadi itu. Di luar struktur atau yang melawan struktur itu tidak akan terbaca oleh strukturalisme. Disinilah kemudian letak arti penting poststrukturalisme. Ia menyajikan tempat bagi mereka-mereka yang selama ini berada di posisi yang marginal. Perbedaan berikutnya antara strukturalisme dan poststrukturalisme adalah bahwa dalam pembacaan strukturalis, makna yang dihasilkan itu bersifat paten atau tidak berubah, tetap. Sementara dalam pembacaan poststrukturalis, sebagaimana dijelaskan tadi, makna itu sifatnya dinamis atau selalu berubah. Fokus kalangan strukturalis dalam membaca teks atau kebudayaan itu adalah pada struktur atau unsur-unsur yang membentuk bahasa atau membentuk kebudayaan, bukan pada relasi historisnya. Oleh kalangan strukturalis, tanda itu dipahami sebagai konsensus sosial yang tetap dan diproduksi untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan ini ahistoris. Dari sini kemudian pintu-pintu potensi bagi pemaknaan lain itu kemudian menjadi tertutup. Sementara, fokus kalangan poststrukturalis adalah pada subjek atau peristiwa. Makna sebuah teks atau kebudayaan dalam kacamata poststrukturalis itu tergantung pada interaksi subjek pembaca dan konteks pembaca. Di sini, tanda tidak lagi dianggap sebagai kesepakatan sosial yang mengarah kepada makna tertentu, melainkan sebagai jejak yang keberadaannya tidak stabil. Alhasil, pemaknaan pun menjadi kerja yang tidak pernah purna. Ia selalu mengundang pemaknaan-pemaknaan baru. Sampai di sini kiranya bisa dipahami bagaimana perbedaan antara strukturalisme dan poststrukturalisme. Berikutnya kita beralih pada prinsip-prinsip poststrukturalisme. Prinsip-prinsip poststrukturalisme itu ada 3, yaitu tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak memiliki. Pertama, tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu menggambarkan bahwa sebuah teks atau kebudayaan itu tidak selalu dapat ditangkap oleh pembaca secara utuh atau secara keseluruhan, itu tidak mungkin untuk ditangkap. Dengan begitu, ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa seorang pembaca atau pengkaji kebudayaan itu tidak punya otoritas pengetahuan atas hasil kajiannya atau hasil bacaannya. Kedua, tidak melihat. Prinsip ini mengisyaratkan akan keterbatasan indera kita pada kebenaran. Dalam prinsip yang kedua ini, sikap ingin menghormati perbedaan dan mereka yang lian, yang tidak mungkin terjemah sepenuhnya oleh pembaca, ini tetap dikehendaki untuk tetap terjaga dari tatapan kita sebagai pengkaji kebudayaan. Tatapan yang otoritatif terhadap mereka. Ketiga, tidak memiliki. Dalam prinsip ini, sebuah kebenaran itu kemudian dievaluasi dari klaim otoritatifnya. Kebenaran tidak lagi menjadi otoritas kalangan tertentu, entah itu penulis, pengkaji, atau penafsir.
Karena itu, teks atau kebudayaan itu terus bergerak beriringan dengan dinamika relasi pembaca dan teks atau kebudayaan. Setelah kita tahu tentang apa itu poststrukturalisme dan prinsip-prinsipnya, terakhir kita mesti tahu apa pentingnya poststrukturalisme ini bagi cultural studies. Sejauh saya amati, manfaat pertama dari poststrukturalisme bagi cultural studies adalah sebagai pengingat bahwa makna paten atau makna yang sudah tidak bisa diubah lagi itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan memahami poststrukturalisme, para pengkaji kebudayaan akan senantiasa diingatkan bahwa hasil kajian yang mereka dapatkan itu bukanlah sesuatu yang sudah final. Karena ternyata masih sangat mungkin untuk hadir makna-makna baru di kemudian hari. Yang kedua adalah sebagai emansipasi kalangan marginal. Arti penting dari poststrukturalisme yang kedua adalah sebagai bentuk emansipasi kalangan marginal. Mengapa? Di tangan strukturalisme, cultural studies tidak mampu mengentaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kalangan yang terpinggirkan. Karena untuk melakukan perlawanan atau perjuangan mengemansipasi kaum marginal, mau tidak mau kita harus melakukannya dengan melepaskan keterikatan dari aturan-aturan main atau sistem yang telah mapan. Keterikatan akan aturan ini, ketidakterikatan akan aturan ini hanyalah mungkin dengan jalan poststrukturalisme, bukan strukturalisme yang pada prinsipnya strukturalisme itu memang menitik beratkan kepada struktur, sementara poststrukturalisme di luar struktur. Untuk melakukan perlawanan atau melakukan emansipasi terhadap kalangan marginal ini, mau tidak mau memang harus dilakukan lewat jalur-jalur di luar struktur yang sudah mapan. Kira-kira demikianlah penjelasan saya tentang poststrukturalisme sebagai bagian dari teori cultural studies. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.